Judulnya Of Course I Still Love You. Salam Ika Lemhanas. Indonesia tanggal 19 Juni 2023 mencetak sejarah baru di dunia telekomunikasi dengan diluncurkannya satelit Republik Indonesia atau Satria-1. Satria-1 adalah satelit internet multifungsi milik Indonesia yang dinobatkan sebagai satelit terbesar di Asia dan kelima di dunia. Satelit ini berfungsi untuk memberikan akses internet yang merata ke berbagai wilayah Indonesia, khususnya di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Dan kebanggaan kita bertambah setelah tahu siapa sebenarnya di balik suksesnya peluncuran satelit Satria-1 ini. Siapa sangka engineer yang membuat satelit Satria-1 ini adalah seorang perempuan muda, cantik dari generasi milenial. Ya, dia adalah Adi Pratnya Satwika Asmadi. Si cantik yang akrab dipanggil dengan Nia ini mendapat amanah sebagai project manager dari Pacific Satelit Nusantara untuk mengerjakan proyek Satria-1. Mulai dari perancangan, kemudian pembuatan, hingga pengoperasian nantinya. Dan saat ini Nia sudah bersama dengan kita. Terima kasih Nia sudah hadir di studio Ikal Channel ini. Berbahagia sekali dan bangga tentunya melihat anak muda berprestasi ini. Nah, kami ingin tanyakan ini. Bagaimana perasaan Nia saat melihat hasil karyanya itu melesat ke angkasa dengan membawa harapan besar untuk bangsa Indonesia ini? Terutama tentunya sangat bangga dan suatu privilege yang mungkin tidak bisa digambarkan dengan kata-kata, karena ini proyek nasional, strategis nasional Indonesia yang kami tahu juga akan membawakan peluang baru untuk teman-teman kita di desa dan mungkin yang belum mempunyai akses internet sebelumnya. Jadi tentunya kami setiap hari mencoba untuk mengingat itu, dan pada saat ada tantangan dan komplikasi seperti waktu itu kita mengalami COVID dan juga banyak situasi geopolitik yang mempunyai dampak ke proyek ini, ya kami coba selalu ingat bahwa ini proyek nasional dan untuk NKRI, dan tentunya pada saat peluncuran itu ya saya sampai sekarang masih merinding, suatu kebanggaan yang luar biasa. Nia merencanakan satelit ini termasuk dari awal. Iya. Instruksi apa yang pertama kali diterima untuk pembuatan Satria-1 ini? Kebetulan ini memang proyek public-private partnership dengan Kominfo. Jadi memang dari awal kita sebagai operator satelit selama 30 tahun kita mempunyai visi misi untuk mempunyai network telekomunikasi yang merata di Indonesia. Jadi ya bagian dari kebanggaan kami adalah adanya tender ini yang diselenggarakan oleh Kominfo untuk mempunyai satelit Republik Indonesia untuk memberikan internet ke seluruh Indonesia. Jadi memang dari awal kami sudah mengikuti proses tender internasional yang mengundang operator seluruh Indonesia dan juga kerjasama dengan operator internasional, dan alhamdulillah kami mendapatkan kontrak itu. Jadi memang dari tim PSN sudah menjadi visi misi yang sangat lama dan sampai sekarang terwujud, dan kami harapkan kedepannya juga memang akan membawa impact yang positif yang kami dari dulu harapkan. Iya, ini satelit Satria-1 ini akan membawa untuk akses internet ya. Ya, ada 150.000 titik
dan kemudian sampai saat ini memang belum sampai di orbit karena kan 145 hari. Iya, betul. Nah ini bagaimana desainnya itu loh? Oke. Kan susah bagi kita sendiri juga tidak membayangkan. Kita juga diluncurkan, tapi bagaimana ini merancang untuk 150.000 titik untuk di Indonesia ini? Iya. Oke. Mungkin sedikit konteks teknis saya coba jelaskan dengan simple. Untuk satelit sendiri itu memang setiap satelit sedikit unik dan kita harus bekerja sama dengan manufaktur. Dalam proyek ini kami bekerja sama dengan manufaktur Prancis, Thales Alenia Space, dan berjalannya tender kami bekerja sama dengan mereka. Dengan menjelaskan, di Indonesia kami membutuhkan satelit yang bisa memberikan akses telekomunikasi karena ada beberapa macam satelit seperti observation atau broadcasting untuk TV dan sebagainya. Dan ini spesifik untuk telekomunikasi internet. Jadi beranjak dari situ kami specify, kita butuh 150 Gbps kapasitas internet dari sisi satelitnya. Itu siapa yang menentukan untuk yang 150.000 titik itu? Ya, itu sudah requirement dari Kominfo atau Kominfo PJPK. yang meminta ya? Iya, jadi itu salah satu kalau kita bilang driving design requirement. Jadi requirement itu mendrive seluruh proses desain satelit ini dan kita kurang lebih hampir satu tahun setengah iterasi dengan Thales untuk mencocokkan desain dengan requirement yang memang diminta oleh Kominfo atau PJPK. Nah ini yang mendesain apakah Nia sendiri atau di belakang Nia masih banyak tim ini? Iya, tentunya saya tidak sendirian dan ini saya rasa salah satu highlight adalah kolaborasi internasional karena tanpa TAS, Thales Alenia Space pun kami tidak akan sampai di titik ini. Dengan tim dari sisi TAS dan juga tim dari sisi PSN yang kita diskusi teknisnya cukup panjang untuk bisa make sure bahwa apa yang nanti kita deliver adalah sesuai dengan requirement PJPK atau Kominfo. Ada berapa ini teman-teman Nia yang mengerjakan ini, ada berapa orang? Iya, untuk core timnya sebetulnya sangat kecil, kira-kira 3-5 orang yang memang dedicated untuk proyek Satria ini. Namun di tim satelitnya sendiri ada kurang lebih 15, di mana memang hampir semua anak-anak milenial Indonesia di bawah 30 tahun, dan dari tim operasi juga kurang lebih sama, dan PSN memang cukup bangga menjadi seperti akademia untuk training anak-anak muda Indonesia dengan cara learn by doing, dan saya merasa salah satu yang betul-betul diceburkan dan you just learn by doing, and dengan bimbingan senior management dan tim senior lainnya juga alhamdulillah sih kita semua cukup solid dan proyek juga relatif lancar. Dan ternyata ini Satria 1 di belakangnya ini adalah milenial Indonesia ya, generasi muda Indonesia, sungguh membanggakan. Dan ini harusnya kita beritahukan kepada milenial muda di Indonesia ini bahwa apapun kita bisa kerjakan. Satelit pun di milenial ini sudah bisa kita luncurkan ini. Iya, betul. Dan ini teman-teman di PSN juga dari bermacam ragam background di Indonesia. Ada yang dari Nias, ada yang dari Kalimantan, Medan, dan betul-betul bersyukur PSN bisa menjadi suatu company yang
bisa training anak-anak Indonesia dari manapun di Indonesia dan bisa langsung dikasih responsibility yang mungkin relatif lebih menantang. Ya, berarti memang betul namanya Satria. Iya. Itu tepat karena generasi muda ini Satria. ternyata sungguh membanggakan. Iya. Nah, Nia kalau tidak salah untuk menerbangkan atau untuk roket ini diluncurkan, Nia adalah salah satunya di dalam satu ruangan itu. Iya. Nah, bagaimana Nia merasa yakin? Saya tekan tombol dan Satria 1 akan meluncur. Apa yang membuat Nia yakin? Iya. Memang semua sudah well prepared? Iya, jadi sebelum peluncuran memang ada masa namanya launch campaign di mana satelit sampai di lokasi peluncuran dan dites cross check ulang, lalu diintegrasikan di dalam roket. Dan ya masa-masa menuju ke peluncuran juga diskusi dengan sisi TAS dan juga sisi SpaceX itu lumayan intensif. Jadi sebetulnya hari H kita kerjasama dengan TAS untuk make sure semua subsistem satelit itu healthy dan tidak ada unforeseen events. Jadi pada saat peluncuran sih lumayan natural atau ya alhamdulillah lancar. Pada saat akan menekan tombol ini, iya. Apa perasaannya dan kemudian doa apa yang karena kan ini harapan besar bangsa Indonesia dan juga 8 triliun ini tekan tombol ini. Iya. Mungkin itu kolaboratif effort di mana dari sisi TAS yang sebagai manufaktur satelit pasti mereka akan info kepada kita sebagai customer dan waktu itu posisi saya memang customer launch director dan dari sisi TAS ada juga direktur dari sisi spacecraft yang melaporkan satelit sudah siap meluncur. Dan bagian saya adalah kurang lebih meneruskan kita siap meluncur dan memberikan aba-aba untuk SpaceX untuk pencet tombolnya mereka sendiri. Jadi tentunya ini di ruangan saya tidak sendiri dan banyak juga yang lumayan sudah senior, jadi cukup nyaman, cukup yakin. Walaupun tentu saja sangat deg-degan dan doa menuju hari H itu dan cukup. Dan dia tahu bahwa banyak sekali masyarakat Indonesia yang menonton peluncuran ini. Iya. Dan itu ditonton bahkan untuk nonton bersama itu. Iya, betul. Jam 5 pagi itu kan. Iya. Itu betul-betul membanggakan. Nah ini memang belum sampai di orbit, kira-kira akhir Desember. Semoga akhir November itu sudah serah terima dari TAS kepada PSN atau badan usahanya SNT. Dan kita akan melakukan integrasi dengan segmen ruas buminya. Dan baru akan mulai operasi insya Allah di akhir Desember nanti. Jadi untuk prosesnya sendiri dari sekarang sampai awal November itu namanya orbit tracing, ya satelitnya dia muter-muter sampai bentuk orbitnya pas dan dia sudah masuk ke kafling tempat dia nanti akan tinggal. Awal November sampai akhir November akan ada testing bersama manufaktur, lalu akan ada serah terima kepada kita dan kita akan integrasikan dengan sistem network yang sudah kita siapkan di ground dan pada saat semua sudah lancar dan selesai baru kita akan mulai operasi. Dan ini memilih orbitnya di atas Papua. Iya. Nah itu memang disengaja atau enggak? Itu kebetulan untuk geostationary orbit konsepnya memang seperti kafling rumah dan kebetulan PSN
historically sudah mempunyai namanya filing pada orbit bujur timur 146, dan di sanalah memang kita sudah beroperasi lama, dan untuk operator-operator lain mereka bisa first come first serve untuk mencari kafling yang cocok dengan service area mereka. Nice launch trajectory countdown. Net pad is clear. 10, 9, 8. Launch auto sequence has started. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Go for launch. Vehicle is supersonic. Stage separation confirmed. Dragon separation confirmed. Stage 1 is transonic. Landing legs have deployed. And Falcon 9 has landed. Nia ini memang cita-cita berada di dunia satelit atau sebelumnya ada cita-cita lain ini? Ya, kebetulan saya sendiri untuk masuk ke bidang satelit kurang lebih tidak sengaja. Memang dari SMA ingin berkecimpung di dunia teknik, namun pilihkan ada macam-macam, chemical, mechanical, electrical, dan sebagainya. Waktu itu rasanya sih mechanical yang paling menarik, namun dengan sekolah yang waktu itu saya daftarkan, mereka juga mempunyai program aerospace engineering. Dan setelah diskusi dengan profesor di sana dan keluarga tentunya juga, mereka merasa ya mechanical sama aerospace kurang lebih sama, tapi mungkin pada saat kamu lulus nanti aerospace itu kompetisinya mungkin lebih kecil daripada kamu mechanical engineering, kan cukup general. Siapa itu yang mengarahkan? Ayah atau ibu? Tentunya ibu saya, cita-citanya saya jadi fashion designer. Oh ya? Dan mungkin yang lebih feminin. Namun ibu saya dan orang tua saya memang sangat suportif. Mereka selalu bilang, you can do whatever you would like, we support you asal kamu merasa passionate tentang apa yang kamu kerjakan. Jadi waktu pemilihan major itu ya kombinasi antara orang tua, ayah saya kebetulan juga backgroundnya teknik, dan juga dari segi sekolah profesor saya juga memberikan masukan yang saya ya, Nia sangat beruntung tumbuh di antara orang tua. Yang satu memang teknik seperti yang sekarang Nia ikutin, kemudian satu ibu memang untuk duta besar, ya. Jadi memang ini suatu kombinasi yang menumbuhkan milenial muda seperti Nia ini. Iya, tentu saja saya sangat bersyukur. Tentunya keluarga kita tidak bisa memilih, dan saya betul-betul merasa benefit dari sisi sosial dan juga sains dari orang tua saya. Dan kebetulan Satria adalah proyek internasional kalau saya bilang, karena dari segi pendanaan juga sindikat bank internasional, dan untuk konsorsium. Iya, konsorsium beberapa bank Eropa, dan juga ada yang base di Cina, lalu manufaktur supplier, ada yang dari Prancis, dari Amerika, dari Cina juga. Jadi cara kita project management harus cukup luas, antara kita ngobrol sama orang Amerika dengan kita ngobrol sama dengan orang Eropa dan Asia mungkin sedikit berbeda dengan tata cara komunikasinya. Tapi jadi, akhirnya toh bisa kan? Iya, alhamdulillah. Itulah yang sulit sebetulnya, komunikasi. Dan untuk project management sendiri kan saya rasa itu
antara soft skill dan hard skill juga. Mungkin untuk topik-topik yang sangat teknis, saya rely on tim saya yang memang spesialis di bidang payload dan bus dan subsistem satelit. Kerjasamanya memang harus benar-benar kuat ini ya. Iya. Karena untuk meluncurkan satu satelit ini tidak main-main. Ya kan? Nia memang beruntung lama sekolah di luar negeri, di Amerika, dan kemudian akhirnya terima kasih Nia sudah kembali lagi ke Indonesia. Tentunya Nia bisa melihat selama di luar bagaimana ini generasi muda Indonesia, apa yang seharusnya bisa dikerjakan ini. Iya, mungkin karena ya bersyukur sekali lagi saya mendapatkan peluang untuk melihat sistem pendidikan di luar dan juga di Indonesia pada saat saya SD. Mungkin yang saya rasa kita mempunyai PR adalah ya sistem pendidikan di Indonesia mungkin masih bisa diimprove dari segi critical thinking dan bagaimana kita bisa membangun generasi muda dengan spirit critical thinking yang tinggi. Bagaimana yang ada di angan-angan Nia ini untuk pendidikan? Apakah mereka harus kritis atau sistem pendidikannya sangat berbeda seperti yang diharapkan Nia? Iya, mungkin antara membina creativity dan juga methodological thinking itu kita masih sepertinya sekolah yang penting UAS dapat nilai yang mencukupi untuk masuk ke sekolah yang diinginkan. Dan di sini yang penting masuk ke sekolah idaman. Namun mungkin pengarahan passion kamu memangnya passion dan skill set anak-anak kita di mana. Nah, justru itu yang terpenting ya. Saya rasa dan juga membina cara komunikasi dan antara EQ dan IQ juga itu yang mungkin saya rasa bagian dari critical thinking education mungkin di masa depan. Jadi kita bisa artikulasi apa yang kita maksud dan kita bisa menyusun sebuah argumen dengan rapih dan bisa menulis juga. Saya rasa itu bagian dari improvement areas untuk pendidikan di Indonesia. Kita harapkan juga nanti sumbang sarannya dari Nia ini untuk generasi muda. Nia, bagaimana mengajak generasi muda Nia, terutama milenial? Karena pada saat Indonesia emas, seabad usia Indonesia tahun 2045, nanti Nia dan milenial ini adalah yang menjadi leadernya untuk Indonesia. Bagaimana generasi ini, bagaimana Nia mengajak teman-teman ini untuk hati-hati, kita jangan sembarangan karena tinggal berapa puluh tahun lagi kita ini, karena memang posisi Nia nanti dengan milenial ini adalah yang menjadi leadernya. Iya, mungkin salah satu yang saya bisa observasi karena kebetulan saya sempat lama di luar lalu kembali ke Indonesia dan tentunya ada namanya reverse culture shock di mana saya reflect ini Indonesia dan apa yang saya harapkan dari Indonesia nantinya. Mungkin untuk teman-teman milenial, kita beruntung hidup dalam budaya kolektivis, jadi saya rasa untuk rasa kekeluargaan kita cukup tinggi dan di situ mungkin kita bisa beranjak, kita harus mengerjakan semua sesuatu dengan long term goals, long term vision. Jangan asal proyeknya selesai atau asal duitnya masuk atau asal profitable dan sebagainya. Namun ada sense of bigger than life purpose yang kita kerjakan sehari-hari. Jadi untuk anak-anak milenial sekarang mungkin it's a tricky question di mana
kadang kita fokus, oke, yang penting kita masuk list 30 under 30 atau bikin startup yang hype atau mungkin yang short term thinkingnya masih lebih berat dan harapannya kalau kita bisa take advantage bahwa kita kolektivis dan kita memang negara yang besar dan potensi kita dari segi human capital, nature resources, and adaptability orang Indonesia sebenarnya kita potensinya sangat amat luar biasa. Kuat, ya. Dan, nah ini waktu menempuh pelajaran di Amerika banyak juga pelajar Indonesia di sana. Kebetulan di universitas saya tidak banyak, ada beberapa yang mungkin blasteran, tapi ya saya tahu sendiri banyak teman-teman yang memang kuliah. Pertanyaannya adalah, mengapa banyak sekali milenial muda yang sudah sukses di luar negeri, lulus sekolah, tetapi jarang mereka yang mau kembali ke Indonesia. Untung Nia mungkin pulang ke Indonesia ini. Iya, dan mungkin ini juga ya titipan dari keluarga. Mereka selalu berpesan bahwa kamu boleh sekolah di luar negeri, mencari pendidikan di luar negeri, tapi kamu harus kembali dan membangun negara kamu sendiri. Itu pesannya? Ya, itu pesan ibu? Kebetulan pesan dari kakek dan mungkin dari sebelum-sebelumnya yang berperan sebagai diplomat juga. Jadi rasa nasionalisme memang ditumbuhkan dari kami kecil, dan mungkin untuk menjawab pertanyaan, ya saya sebelumnya sejujurnya juga impiannya ingin kerja dulu di luar negeri, cari pengalaman, dan baru saya kembali ke Indonesia. Dan mungkin banyak teman-teman milenial Indonesia juga visinya seperti itu, tapi karena sudah kadung nyaman dan mungkin opportunity-nya tidak sama secara short term, dan mungkin itu salah satu alasan yang kita bisa coba inspirasikan bahwa Indonesia betul-betul masih fresh lawn dan opportunity field-nya banyak, dan ada rasa kebanggaan tersendiri untuk bisa menjadi bagian dari proyek-proyek nasional atau proyek yang memang membangun bangsa. Ya, Indonesia masih membutuhkan milenial muda seperti Nia ini, karena untuk mengisi kemerdekaan tidak hanya untuk banyak untuk cara untuk mengisi kemerdekaan ini. Nah, itulah yang harus terus di-create dari milenial muda ini. Nia mempunyai angan-angan apa untuk Indonesia dengan keahlian Nia ini saat ini di satelit? Iya, tentunya di bidang satelit, karena Indonesia sebetulnya ya kita negara arkipelago, jadi kebutuhan satelit akan terus ada. Jadi harapan saya tentunya kita akan bisa menjadi salah satu ya manufaktur dan produktor teknologi yang kita sebut high technology. Tapi tentunya itu kembali membutuhkan reformasi pendidikan dan juga reformasi budaya, terutama di bidang quality dan product assurance, karena untuk high technology seperti satelit, ya sekalinya terbang keluar angkasa kita tidak bisa betulkan, jadi semua komponen harus betul-betul per spec dan high quality, dan monitoring product assurance-nya juga harus sangat ketat. Kalau ada yang kurang pas atau kurang tidak memenuhi spek teknis pada saat uji coba, itu membutuhkan budaya detail dan ya integritas. Oke, kalau tidak memenuhi spek ya kita tidak terima. Nah, itu saya rasa masih membutuhkan ya reformasi dari segi pendidikan dan juga dan budaya. Ya.
nanti setelah sampai di orbitnya, bahwa internet nanti di Indonesia bisa di beberapa daerah tertinggal itu, di 3T itu, tentunya kan perlu sosialisasi lagi. Iya. Ya, karena pemikiran jangan sampai Satria 1 ini merana di angkasa tanpa digunakan dengan semaksimal mungkin, bahwa ini adalah untuk kemajuan Indonesia. Nah, ini bagaimana nanti step-step untuk bagaimana masyarakat bisa tersosialisasikan bahwa internet ini adalah hal penting untuk Indonesia ini. Betul sekali. Dan disinilah yang saya rasa public-private partnership-nya sangat penting, terutama peranan dari pemerintah, mungkin memang masuk dari sekolah, dari puskesmas, dan sarana public functions, kantor-kantor pusat desa. Disitulah mungkin PSN dan juga Kominfo harus bekerja sama untuk bisa bersosialisasikan, dan dengan adanya fasilitas pemerintah yang berbasis internet, tentunya dari desa-desa mereka juga bisa melihat, memang lebih cepat, atau anak-anak sekolah itu bisa baca buku tanpa harus ada buku fisiknya. Nah, ya itu sebuah proses yang mungkin harapannya natural, tapi membutuhkan kolaborasi antara pemerintah dan juga pihak swasta. Oke, terakhir, apa cita-cita Nia selanjutnya ini? Tentunya pekerjaan saya belum selesai. Saya harapannya akan bisa melihat Satria betul-betul sampai ke end user nanti. Pada saat networknya sudah fully deployed, saya harap bisa menjadi contoh baik sebagai proyek strategis nasional yang intentionnya sangat tulus, dan kita ingin meratakan accessibility antara di kota dan juga di area 3T, dan harapannya pada saat 2045 Indonesia internet sudah komoditi untuk semua rakyat Indonesia, dan kita bisa mulai membangun infrastruktur digital lainnya, dan membangunkan hal-hal yang lebih secara ekonomis, yang merata di seluruh Indonesia. Iya, semoga cita-cita Nia tercapai, karena ini perlu dukungan semua pihak, baik pemerintah, swasta, maupun milenial dan generasi muda sendiri. Terima kasih Nia sudah berbagi, sudah menjelaskan bagaimana ini, dan dari situ saya bisa melihat rasa nasionalisme. Ternyata rasa nasionalisme itu memang harus diturunkan atau dibentuk dari keluarga, sehingga Nia masih nyaman di Indonesia dan kembali ke Indonesia dan membangun Indonesia. Terima kasih. Sama-sama. Dan demikian tadi kita berbincang dengan milenial muda yang berbakat dan tentunya akan menjadi tongkat estafet untuk Indonesia mendatang. Terima kasih dan salam Ika Lemhanas.